Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Pratama, NIM 24087162. Baiklah, saya akan membuat video presentasi yang berjudul penyusunan rencana usaha. Yang pertama, definisi rencana usaha dan manfaat rencana usaha. Rencana usaha adalah dokumen tertulis yang diarsikan oleh seseorang wirausaha yang menggambarkan hubungan faktor-faktor internal dan eksternal yang terlibat dalam memulai bisnis baru. Faktor-faktor fungsional yang terintegrasi. Yang pertama, pemasaran, keuangan, manufacturing atau operasi, sumber daya manusia. Pihak lain terlibat pembuatan rencana usaha wirausahaan. Yang pertama, lawyers atau ahli hukum. Yang kedua, akuntan. Yang ketiga, konsultan. Yang keempat, engineers. Pihak-pihak yang membutuhkan manfaat dari rencana usaha. Pegawai membutuhkan usaha RU untuk mengetahui perkembangan perusahaan tempat mereka bekerja. Rencana begitu mereka akan mengetahui manfaatnya. Investor manfaat rencana usaha bagi investor adalah untuk mengetahui apa dana yang akan diinvestasikan. Yang ketiga, kreditor adalah manfaat rencana usaha bagi bankers adalah apabila wirausaha membutuhkan dana pinjaman usaha ke bank mereka. Bankers memiliki kelebihan pinjaman berdasarkan RU modal ventura. Manfaat rencana usaha bagi modal ventura adalah sama dengan manfaat RU bagi bankers. Supplier, manfaat rencana usaha bagi supplier adalah untuk mengetahui kegiatan operasional usaha dari RU berdasarkan waktu, jumlah, dan jenis produksi. Konsumen, manfaat rencana usaha RU bagi konsumen adalah untuk mengetahui kegiatan operasional usaha dari RU berdasarkan waktu, jumlah, dan jenis produksi. Konsumen, manfaat rencana bagi RU bagi konsumen adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan kualitas produk yang akan mempengaruhi konsumsi mereka akan produksi tersebut. Advisor dan konsultan, manfaat rencana usaha bagi advisor atau penasehat dan konsultan adalah untuk melihat apakah diperlukan perbaikan dalam semua faktor. Selanjutnya, persiapan rencana usaha. Persiapan rencana usaha adalah suatu bisnis atau usaha dimulai dengan adanya ide. Oleh karena itu, untuk merealisir suatu bisnis yang baik diperlukan juga ide produk yang baik dengan cepat. Langkah-langkah yang di bawah ini merupakan salah satu cara untuk membantu dalam mendapatkan ide produk sampai terwujudnya suatu bisnis. Selanjutnya, pembuatan rencana usaha atau business plan A umum. Apakah produk kita, jenis produk atau jasa lain yang ingin dijual keistimewaannya secara umum dan khusus. Yang kedua, di mana mengapa memiliki lokasi usaha. Contohnya peta tempat usaha, alasan pribadi dan ekonomi memilih lokasi tersebut. Selanjutnya, rencana pemasaran. 1. Siapa yang akan menjadi pelanggan dan dari mana mereka? Yang kedua, bagaimana saya dapat menjelaskan setiap pelanggan? Yang ketiga, beberapa unit yang akan dibeli oleh pelanggan dalam setahun. Yang keempat, siapa yang akan menjadi pesaing dalam beberapa unit produk yang dapat mereka jual dalam setahun. Yang kelima, beberapa unit produk maksimal yang mungkin dapat dijual. Yang keenam, bagaimana mempromosikan produk yang ada. Yang ketujuh, bagaimana perkembangan permintaan atas produk di pasar. Yang kedelapan, beberapa banyak pasar produk yang akan dibuat dan dijual pada tahun persamaan kedua dan ketiga. Yang kesembilan, kualitas produk yang bagaimana yang diinginkan pelanggan. 10. Bagaimana kualitas yang ditawarkan, perhatian, keunggulan, dan kelemahan produk pesaing. Yang ke-11, beberapa harga jual yang ditentukan.
Selanjutnya, rencana produksi dan operasi. Bagaimana langkah-langkah memproduksi setiap produk. Yang kedua, mesin-mesin alat perlengkapan apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, di mana mesin alat dan perlengkapan tersebut didapat. Bagaimana perawatan pemeliharaan mesin dilakukan, apakah suku cadangannya. Yang kelima, beberapa luas tempat yang dibutuhkan untuk bengkel kerja. Yang keenam, jenis pekerjaan langsung yang dibutuhkan dan keterampilan apa saja yang dimiliki oleh mereka. Yang ketujuh, beberapa pekerjaan langsung dibutuhkan untuk operasi tahun pertama, kedua, dan ketiga. Dan kedelapan, tenaga kerja tidak langsung apa yang dibutuhkan dan keterampilan apa yang harus mereka dimiliki. Selanjutnya, rencana organisme dan manajemen. Yang pertama, latar belakang pendiri perusahaan pribadi, para pendiri, kepemilikan saham atau modal. Yang kedua, manajemen perusahaan, dewan komisaris dan manajemen personalia, inti struktur organisasi. Yang keempat, hubungan dengan lembaga pendukung, status hubungan bank, jaminan tersedia, jenis dan jumlah kredit yang dibutuhkan. Yang kelima, lingkungan tempat usaha, daerah, industri, perdagangan, dan pemukiman. Rencana keuangan. 1. Berapa besar biaya umum untuk tahun pertama dan kedua dan ketiga. Yang kedua, berapa besar biaya tenaga kerja langsung per unit produk. Yang ketiga, berapa pasar biaya umum per unit produk. Yang keempat, berapa biaya total produk dan harga jual setiap produk. Yang kelima, apa dan berapa besar biaya persiapan sebelum beroperasi. Dan selanjutnya, beberapa besar modal kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya, bagaimana mendanai harga tetap biaya persiapan modal kerja. Yang kedelapan, jaminan yang dapat ditawarkan ke bank. Yang kesembilan, bagaimana mengatur jadwal pembayaran kembali pinjaman. Yang kesepuluh, beberapa besar break even point penjualannya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.